Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Kebanyakan semua orang menyukai film dengan akhir yang bahagia atau happy ending. Tapi nggak semua film berakhir dengan cerita yang membahagiakan. Ada juga film-film berakhir menyedihkan dan gue jamin kalian nggak akan menyesal sama sekali setelah nonton filmnya. Nah, kali ini gue mau ngasih rekomendasi film yang sad ending buat kalian semua. Kalau kalian penasaran dengan list filmnya apa aja, tonton video ini sampai habis ya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang berhasil memenangkan Oscar untuk film terbaik pada tahun 2017. Film ini berjudul La La Land. Film ini bercerita tentang Mia, seseorang yang terobsesi menjadi artis, dan walaupun Mia seringkali mengikuti audisi, dia selalu gagal. Sembari berlatih dan mencari audisi lain, Mia bekerja sebagai barista di salah satu studio. Sementara itu, Sebastian, pianis jazz yang bekerja di salah satu kafe, dia selalu mendapatkan pergolakan batin antara mengikuti idealismenya dengan tetap bermain jazz atau mengikuti permintaan pemilik kafe untuk bermain lagu pop. Mereka dipertemukan dan terjadilah benih-benih cinta di antara keduanya. Kalian wajib banget masukin list ini ke daftar tontonan kalian. Film La La Land disutradarai oleh Damien Chazelle dan dibintangi oleh Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemary DeWitt, dan masih banyak yang lainnya. Bagaikan terbuai dalam mimpi indah. Yah, itulah yang akan kalian rasakan ketika menonton film yang satu ini. Alur cerita La La Land cukup mudah ditebak, tapi kalian jangan khawatir. Film ini memberikan kesan tersendirinya dengan ending yang membuat kalian menghentikan air mata. Dan apalagi buat kalian yang suka musik-musik. Soalnya film ini juga bisa dibilang drama musikal. Jadi banyak musik-musik keren yang membuat film ini makin indah dan berkelas. Dibalut dalam scoring indah dari Justin Hurwitz. Perjalanan cinta Mia dan Sebastian dikemas dengan sangat manis dan menggemaskan. Emma Stone di film ini tampak mempesona dengan dress-dress berwarna cerah. Sementara Ryan Gosling selalu dengan jasnya yang rapi. Film La La Land tayang perdana pada 31 Agustus 2016 dan mendapat skor sebesar 8,0 di IMDb dari 481.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Film kedua ini diisi dengan film dua polisi yang memiliki integritas tinggi. Mereka benar-benar berdedikasi pada pekerjaan mereka meski hanya menjadi petugas patroli. Film ini berjudul End of What. Film ini menceritakan tentang dua polisi muda, yaitu Tyler dan Javala, bertugas patroli sepanjang jalan di Los Angeles. Suatu hari mereka menyita sejumlah uang dan senjata api milik penjahat terkenal. Dua polisi tersebut akhirnya menjadi target utama para penjahat. Sebuah kisah tentang persahabatan, cinta, dan kehormatan. Resiko pekerjaan yang harus mereka bayar dengan nyawa. Film End of What disutradarai oleh David Ayer dan dibintangi oleh Jack Gyllenhaal, Michael Pena, Natalie Martinez, Anna Kendrick, David Harbour, Frank Grillo, dan masih banyak yang lainnya. Dua polisi baik yang murni bekerja untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Wow, dari awal juga gue udah senang banget nonton film yang kayak gini. Dan menurut gue film ini bisa menjadi tontonan yang gak biasa. Pertama dari segi pengambilan gambar yang memakai gaya self-recording. Memang bagi yang gak biasa teknik ini, kalian akan dibuat buyang kepala. Tapi efek nyata yang lebih terasa sehingga kita sebagai penonton lebih merasakan apa yang terjadi sebenarnya. Kedua, ya apalagi kalau bukan dari akhir cerita film yang bakalan membuat para penontonnya mengeluarkan air mata. Film End of What tayang perdana pada 21 September 2012 dan mendapat skor sebesar 7,6 di IMDb dari 222.000 lebih penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film ketiga yang sad ending diisi dengan film yang memperlihatkan aksi balas dendam seorang mantan agen rahasia Amerika Serikat. Film ini berjudul Man on Fire. Film yang menceritakan John Creasy, mantan kepala Kop Marinir Amerika Serikat yang bekerja di Meksiko sebagai pengawal pribadi untuk Pita, seorang gadis kecil yang merupakan putri seorang pengusaha Meksiko. John menganggap Pita seperti putrinya sendiri, tapi kedekatan mereka nggak berlangsung lama karena Pita diculik oleh sindikat kejahatan, dan John Creasy berusaha menyelamatkan Pita. Film Man on Fire disutradarai oleh Tony Scott,
dan dibintangi oleh Denzel Washington, Dakota Fanning, Radha Michelle, Christopher Walken, Marc Anthony, dan masih banyak yang lainnya. Film ini mengandung satu unsur yang harus dimiliki oleh semua film, balas dendam, dan itu adalah emosi yang sebenarnya. Kesedihan, cinta, tawa, kemarahan, ada begitu banyak emosi yang ditampilkan di film ini. Dari awal hingga akhir, film yang berdurasi 2 jam 26 menit ini menampilkan alur cerita yang benar-benar baik. Ditambah penampilan yang benar-benar menarik perhatian para penontonnya, yaitu akting profesional dari Denzel Washington. Dia sangat mendalami karakternya di film ini. Set ending di film yang satu ini benar-benar bisa bikin kaget buat para penontonnya. Gue juga nggak nyangka pas nonton film yang satu ini. Yah, kalian penasaran kan? Jadi tonton aja filmnya ya. Film Man on Fire tayang perdana pada 23 April 2004 dan mendapat skor sebesar 7,7 di IMDb dari 321.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak-anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film keempat akan diisi dengan film dokumenter yang bakalan membuat penontonnya menguras air mata selama film berlangsung. Film ini berjudul Grizzly Man. Film yang bercerita antara tahun 90 dan 2003. Timothy Treadwell, seorang aktor dan mantan pecandu alkohol, menghabiskan 14 musim panas hidup dengan beruang grizzly. Dia sendiri merekam dengan kamera videonya, tinggal di Alaska dan hubungannya yang obsesif dengan plantigrade. Dan pada musim panas, salah satu beruang menyerang Timothy dan pacarnya, yaitu Annie. Film Grizzly Man disutradarai oleh Werner Herzog dan dibintangi oleh Timothy Treadwell, Werner Herzog, dan masih banyak yang lainnya. Grizzly Man berfokus pada Treadwell saat ia melakukan perjalanan ke padang gurun Alaska, berinteraksi dengan hewan dan berbagi pandangan dunia yang unik tentang tempat manusia di alam. Berkat Herzog, penonton diajak mengenal Treadwell dan dibawa pilu ketika Grizzly Man berakhir dengan menyedihkan. Seperti yang gue katakan, ingredients utama film ini adalah Treadwell sendiri. Mungkin sekitar 60-70%. Gambar yang ditayangkan di Grizzly Man adalah scene-scene yang diambil oleh Timothy sendiri, menggunakan tangannya maupun menggunakan tripod untuk meng-shot gambar Treadwell dan beruang di Alaska. Film Grizzly Man tayang perdana pada 27 Oktober 2005 dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb dari 51.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film set ending yang kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang gak kalah menyedihkan dari 4 film yang udah gue bahas. Film ini berjudul If I Stay. Film ini menceritakan perjalanan hidup seorang Mia Hall, perempuan asal Oregon yang pandai memainkan cello. Hidup Mia sama normalnya seperti hidup perempuan lain. Suatu hari Mia dilanda kebingungan, apakah ia ingin mewujudkan impiannya dan melanjutkan pendidikannya ke Juilliard atau memilih jalan hidupnya yang lain untuk tinggal bersama Adam kekasihnya. Itu adalah pilihan yang cukup mudah. Sampai Mia mengalami kecelakaan mobil bersama keluarganya, ia pun dihadapi oleh keputusan yang sangat sulit. Apakah dia akan tetap tinggal di dunia ataukah Mia akan meninggalkan dunia? Film If I Stay disutradarai oleh R.J. Coogler dan dibintangi oleh Chloe Grace Moretz, Jamie Blackley, Liana Liberato, Mireille Enos, Joshua Leonard, dan masih banyak yang lainnya. Menurut gua film ini menyajikan alur cerita yang sangat baik. Ketika kalian menonton film ini, kalian pasti ingat bahwa keluarga adalah sumber kekuatan. Seorang sahabat mampu menjadi saudara dalam setiap kebingungan dan kesukaran. Banyak proses yang harus kita ikuti dari perjuangan Mia. Lihatlah ke dalam kehidupannya, lihatlah ke dalam persahabatannya, lihatlah ke dalam perjuangan ayahnya, atau ke dalam kisah cinta Mia dan Adam yang menurut gua masuk akal dan gak berlebihan. Lihatlah ke dalam mimpi-mimpinya dan perjuangan untuk meraihnya. Jika kalian melihat semua itu, maka kalian akan menemukan banyak hal kisah hidup orang lain yang mampu menjadi inspirasi, bahkan kekuatan untuk menjalani hidup kita sendiri. Itulah alasan gue rekomendasiin film yang satu ini. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam hidup. Pertimbangkanlah dengan baik, temukanlah letak kekuatan kalian, dan ketika pilihan kalian telah dibuat, hiduplah dengan penuh semangat. Tapi yang terpenting akhir cerita yang benar-benar gak kepikiran banget buat gue. Bikin emosi bisa jadi. Film If I Stay tayang perdana pada 22 Agustus 2014 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb dari 113.000 lebih penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film dengan akhir cerita yang menyedihkan. Kalau dari kalian mau menambahkan list film yang seperti ini dan juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan yang terpenting share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue mau yang salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.